adik-adik, Shalom. Apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik selalu sehat dan kuat di dalam Tuhan. Adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna tanggal 11 Oktober 2020. Saat ini kita masih beribadah dalam bentuk video streaming. Tetapi kakak yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu memimpin kita dimanapun kita berada dan memimpin ibadah kita sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nah, adik-adik, hari ini kakak tidak sendiri. Ada Kak Yoni dan Kak Entes yang akan mendampingi kakak dalam puji-pujian dan tentu nanti ada Kak Ina sebagai pelayan firman pada hari ini. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau minta tolong kalian untuk menyingkirkan semua hal-hal yang mengganggu ibadah kita hari ini. Misalnya gadget, kita singkirkan dulu. Snack, apapun juga, kita siapkan hati, pakaian rapi, kita siapkan juga Alkitab pada hari ini untuk kita beribadah. Oke adik-adik, sekarang kita mau memulai ya. Kakak undang kalian untuk berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan beberapa pujian. Kita mulai dengan kita semua melayani. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, kakak mau tanya, sudahkah adik-adik kenal dengan Tuhan Yesus? Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, yang selalu kita puji dan muliakan Tuhan. Tentu adik-adik sudah kenal. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 142 baitnya yang ke-1 dan kedua, Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya, jangan takut bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus,
benar adik-adik, nama Tuhan Yesus adalah nama yang sudah menyucikan hati kita, menyucikan kita dari segala dosa dan semua pelanggaran kita. Adik-adik, mari kita berdoa membuka ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sekali lagi memberikan kesempatan pada kami untuk beribadah. Sungguh kami bersuka cita di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun sarana yang kami pakai saat ini, Tuhan menguduskan, Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus juga senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Kakak undang kalian berdiri. Kita buka kitab Perjanjian Baru dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Oke, kita baca secara bergantian ya adik-adik. Kakak akan membaca ayatnya yang genap dimulai dari ayat 10, seterusnya adik-adik dan kakak kembali. Kita baca perikopnya bersama-sama. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Kita bersama-sama ya adik-adik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, sesuai dengan ayat yang kita baca pada hari ini, hendaklah kita selalu bertekun mencari Dia dan selalu merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun saat ini yang sedang kita alami, kita tetap merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Sebagai respon akan pembacaan Alkitab, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, bait ke-1 dan ke-3, Puji Yesus. Kuasa
Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaina. Tema pada pelayanan firman pada hari ini adalah ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Kepada Kaina dipersilakan. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali untuk belajar sama-sama firman Tuhan yang diambil dari Hosea 6 ayat 1-3. Kita buka Alkitab kita, Hosea 6 ayat 1-3. Kalau sudah, mari kita berdoa. Tuhan yang setia dan kekal, Tuhan yang baik, yang ingin kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Pada pagi ini kami datang mengucap syukur untuk kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa mengerti maksud firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami agar kami tahu dan melakukannya. Hamba yang tidak memiliki apa-apa ini, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga kuasa firman yang berbicara, yang menyatakan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Mulai dari ayat 1, Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Marilah kita mengenal Tuhan. Adik-adik, dari bacaan Hosea kita tadi, kita diajak untuk mengenal Tuhan. Pasti adik-adik punya sahabat. Waktu adik-adik punya sahabat, tidak langsung bersahabat kan? Pasti kita berusaha untuk mengenal pribadinya, karakternya, dan kita berusaha bagaimana supaya dia bisa nyaman dengan kita. Ada usaha. Untuk teman saja kita berusaha untuk mengenal dia. Bagaimana kalau kita mengenal Tuhan? Bisakah kita punya cara yang benar untuk melakukannya? Kita tadi di ayat 1 dikatakan, marilah kita akan berbalik kepada Tuhan. Tuhan, Dia akan mengutus Hosea. Hosea adalah seorang nabi yang dipanggil untuk melayani Allah di masa pemerintahan Raja Yerobeam. Saat itu, keadaan Israel memang cukup baik, namun negeri itu dipenuhi kejahatan. Kerajaan itu sangat murtad kepada Allah. Mereka menyembah berhala dan melupakan Allah. Yerobeam sebagai raja pun melakukan hal yang sama. Nama Hosea berarti keselamatan ada pada Tuhan atau Tuhan adalah keselamatan. Hosea adalah seorang nabi abad ke-8 sebelum Masehi di Israel Utara. Hosea lahir dan besar di wilayah kerajaan Israel Selatan. Hosea adalah anak Beri, istrinya bernama Gomer, putri Diblaim. Pelayanan Nabi Hosea dimulai sekitar tahun 760 sebelum Masehi saat Yerobeam bertahta sebagai raja di Israel. Di bawah kepemimpinan Yerobeam, keadaan Israel sudah lebih baik sejak masa kerajaan Salomo pecah. Meskipun lahir di wilayah kerajaan Yehuda atau Israel Selatan, namun Tuhan memanggil Hosea untuk melayani dan mewartakan berita keselamatan kepada Israel Utara. Hosea melaksanakan tugas pelayanannya sebagai nabi sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Ia melayani pada masa yang sama dengan Nabi Amos dan Nabi Yesaya. Hosea memulai pelayanannya pada masa akhir pemerintahan Yerobeam. Saat itu, Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Akan tetapi, segera setelah Yerobeam wafat, 753 sebelum Masehi, keadaan bangsa itu mulai memburuk dengan pesat dan menuju kehancurannya yang terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi. Dalam 15 tahun setelah kematiannya, 4 raja Israel terbunuh. Dalam 15 tahun lagi, Samaria menjadi puing-puing berasap dan penduduk Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Selama pelayanan Hosea sebagai nabi, kerajaan utara sedang mengalami kemakmuran yang sangat besar dan perluasan wilayahnya. Kemakmuran inilah yang mengakibatkan turunnya nilai moral dan kerohanian. Materialisme memikat hati banyak orang dan dosa pun mulai masuk ke dalam setiap aspek kehidupan.
Dosa-dosa tersebut seperti mencuri, membunuh, pesta pora, penipuan, dusta, dan perzinahan. Kerajaan itu juga tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan melupakan Tuhan. Mereka membuat patung emas untuk menyembah kepada dewa Baal. Dalam keadaan seperti itulah Allah mengutus hambanya Hosea untuk memperingatkan bangsa itu agar berbalik kepada Tuhan. Sekalipun penghakiman atas dosa dan pelanggaran Israel sudah pasti akan datang, namun Nabi Hosea secara luar biasa mendemonstrasikan dan mendeskripsikan kasih dan anugerah Allah. Hubungan perkawinan Hosea sendiri memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara Allah dan Israel. Allah mengasihi Israel dan bahkan pada waktu mereka meninggalkan Dia dan menyembah dewa-dewa lain, Allah masih mengasihi mereka dan rindu untuk memulihkan mereka menjadi umat-Nya kembali. Oleh karena penderitaan yang dialaminya, Hosea dapat menjelaskan betapa Allah menderita karena kasih-Nya kepada umat yang tidak setia. Oleh karena itu, Hosea menyerang penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel dan memanggil mereka untuk bertobat serta kembali menyembah Allah yang mengasihi mereka dan yang dengan penuh sukacita akan mengampuni mereka serta memulihkan mereka. Hosea pada saat itu dalam keadaan bangsa Israel kacau. Dia ingin bangsa Israel bertobat karena bangsa Israel pada saat itu tidak setia. Akhirnya Tuhan mengutus Hosea. Hosea adalah seorang nabi kecil. Dia yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Adik-adik, bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan? Pertama, Hosea mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Dia datang menyerbu bangsa Israel yang sedang menyembah berhala. Kemudian dia memanggil mereka semuanya dan mereka katakan, "Mari kita menyembah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita." Kemudian dia mengajak bangsa Israel untuk bertobat. Adik-adik, apakah bertobat itu? Bertobat adalah kita mengakui segala kesalahan kita. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kita semua sudah berdosa. Kita berdusta kalau kita tidak berdusta. Untuk itu kita harus mengakui dosa kita. Seperti di ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Nah, adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Adik-adik tutup mata, kita berdoa, adik-adik mengakui segala kesalahan adik-adik, nanti kita akan menutupnya bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Dia melihat kita jika duduk berdiri. Adik-adik berdoalah minta ampun sama Tuhan. Dan Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Akuilah segala dosa-dosamu. Tuhan Yesus, adik-adik sudah mengakui segala dosa-dosa mereka. Tolong mereka Tuhan, agar mereka tetap setia kepadamu. Adik-adik, silakan adik-adik kita berdoa, mengikuti kata-kata kakak ya, doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih, saya sudah disucikan. Untuk itu, tolong kami agar dapat disucikan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus, masuklah di hati kami, sehingga Roh Kudus terus memimpin kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu yang sudah tinggal di hati kami. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mengaku dosa. Itu artinya pertobatan. Kita akui segala dosa kita. Dan yang di ayat 3 dikatakan bahwa kita harus mengenal Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Setelah kita bertobat, kita harus mengenal Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Di Yesaya 43 ayat 4 mengatakan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga. Untuk itu Tuhan ingin sekali kita terus percaya
mempercayakan hidupnya kepada kita. Dan yang kedua ialah bahwa dia tidak mau kita umatnya binasa. Hosea 4 ayat 6. Dia tidak mau kita binasa. Untuk itu dia mengirimkan anaknya ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa kita. Nah adik-adik, betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita sehingga dia ingin sekali memperkenalkan dirinya. Bahwa dia ingin sekali membantu kita. Bahwa dia ingin sekali menolong kita. Seperti yang kita lihat dikatakan tadi di ayat yang telah diberikan kepada kita. Dia ingin sekali menolong kita. Nah sekarang bagaimana kita bisa belajar mengenal Tuhan? Adik-adik catat ya. Yang pertama ialah kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Dikatakan di Yosua 1 ayat 8 bahwa kalau hidup kita mau berhasil, mari kita baca firman Tuhan. Karena tadi kita sudah baca juga bersama Kak Dewi 2 Timotius 3 ayat 16, karena firman Tuhan yang mendidik kita, yang bisa memperbaiki kelakuan kita. Dan Mazmur 1 ayat 2 mengatakan kalau kita mau bahagia, kita harus membaca firman Tuhan. Tidak usah banyak-banyak, tetapi setiap hari Tuhan ingin kita setia. Yang kedua ialah kita beribadah, yaitu Ibrani 10 ayat 25 katakan bahwa kita tidak boleh menjauhkan dari ibadah-ibadah Tuhan. Karena dengan demikian kita akan saling mengingatkan antar teman. Nah, yaitu yang kedua, ibadah. Yang ketiga ialah kita memberikan persembahan. Persembahan tidak berupa uang saja, tetapi dikatakan Roma 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu. Kita berikan persembahan tubuh kita yang kudus. Kita jaga kekudusan kita. Sebagai wanita, kita jaga kekudusan kita. Kita jaga sikap tingkah laku kita. Itulah persembahan yang kudus. Dan sebagai laki-laki harus juga menjaga kelaki-lakiannya. Dan dia juga menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Yang keempat adalah kita harus menjadi saksi. Dikatakan Amsal 3 ayat 6. Akuilah Tuhan di segala lakumu. Kita harus menjadi saksi. Yang keempat, kita saksi pada khususnya dalam sikap dan perkataan kita. Terlebih pada keadaan kondisi pandemi ini. Kita harus menjadi saksi melalui. Mungkin kita harus keluar rumah, harus tetap pakai masker. Itu kita bersaksi di antara lingkungan kita. Dan juga kita menjaga protokol kesehatan. Kelima ialah kita melayani. Seperti dikatakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita melayani Tuhan. Melayani sebagai teruna, mungkin kita harus belajar. Melayani, belajar adalah pelayanan kita. Atau kita selama di rumah kita bisa membantu papa mama kita di rumah. Atau kita bisa bermain musik, membantu pelayanan-pelayanan kegiatan di gereja. Itu juga melayani. Nah, kelima ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah caranya bagaimana kita bisa mengenal Kristus, Yesus yang kita sembah dan puji. Ada 5, kakak ulang ya. Pertama ialah kita merenungkan firman Tuhan, kedua beribadah, ketiga persembahan, keempat menjadi saksi, dan kelima kita melayani. Nah adik-adik, mengapa kita harus mengenal Tuhan Yesus secara terus-menerus? Pada saat ini kita merayakan juga ulang tahun lansia. Sampai tua opa oma kita tetap dia mencari Tuhan. Kita bisa mencontoh mereka walaupun mereka membacanya juga sudah tidak kurang baik. Walaupun cara berjalannya juga mereka sudah lain. Tetapi mereka tetap berusaha. Nah, dengan demikian kita bisa mencontoh. Supaya kita tetap kuat dan teguh. Tidak melenceng atau tidak bisa terpengaruh. Seperti dikatakan Efesus 4 ayat 14. Bahwa kita bukan anak-anak gampangan, tidak gampang terombang-ambing. Ya, itu adalah mengapa kita harus terus-menerus mencari Tuhan, terus-menerus mengenal Tuhan. Yaitu pertama, Yeremia 29 ayat 11. Kita akan mengetahui rancangan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Seperti tadi di awal kakak katakan. Kita sebagai sahabat, seorang sahabat, kita berusaha untuk mencari apa yang menjadi kesukaannya. Demikian juga kita. Kalau kita mau mengenal Tuhan secara pribadi terus-menerus, kita berusaha mengenal Tuhan.
yaitu dengan cara membaca firman Tuhan. Seperti dikatakan, pertama gunanya kita mengenal Tuhan Yesus, tadi kakak ulang, Yeremia 29 ayat 1. Kita tahu rancangan-rancangan dan rencana kehendak Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang kedua adalah Efesus 4 ayat 14. Kita bukan anak gampangan. Jadi kalau ada yang mengajak kita, mengombang-ambingkan kita, mengajak kita melakukan hal yang baik, kita bisa kuat, kita bisa teguh, kita tidak terpengaruh. Ya. Nah, yang ketiga ialah 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan itu tidak melebihi kemampuan kita. Bagaimana kita bisa menyadarinya? Nah, demikian begini adik-adik ya. Waktu kita belum bertobat, belum mengenal Tuhan, mata kita tertutup oleh dosa. Ya, adik-adik, kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan orang tua kita. Kok ditegur kita marah-marah, kita tidak bisa melihat. Tetapi waktu kita sudah bertobat dan mengenal Tuhan, hidup kita akan indah seperti fajar, seperti di Hosea bacaan kita tadi. Hidup kita akan indah seperti fajar, seperti pelangi, dan setiap pencobaan pun kita bisa melihatnya itu indah. Seperti dikatakan di Lukas 21 ayat 13, bahwa tantangan pencobaan yang kita alami itu adalah kesempatan untuk kita bersaksi. Jadi kalau kita dapat tantangan, cobaan, kesulitan, itu adalah kesempatan kita untuk bersaksi bahwa Tuhan kita tuh hebat dan dahsyat. Dan hidup kita akan indah seperti selendang yang kakak pegang ini. Ya adik-adik, untuk itu mengapa kita harus tekun mencari Tuhan? Karena hidup kita dipulihkan. Tadi kita sudah dipulihkan dan mata kita tidak gelap lagi dan hidup kita akan indah dan seperti fajar yang menyingsing dalam kehidupan kita. Adik-adik, sebagai ayat penutup kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Supaya 1 2 3 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun usaha adik-adik dari kelima tadi, itu tidak akan sia-sia. Karena akan mendapatkan rancangan damai sejahtera. Adik-adik, hendaklah kita terus berusaha melakukan, mencari Tuhan. Tidak hanya selama di teruna saja, tidak hanya selama di pemuda saja, tetapi sampai masa hidup kita. Sehingga hidup kita akan menjadi cerah dan apapun yang kita dapati, kita akan melihat itu semua baik dan indah. Seperti warna-warna selendang ini. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan berbahagialah mereka yang mau terus tekun mencari dan mengenal Tuhan. Tadi ada 5 caranya dan ada juga mengapa kita harus mengenal Tuhan. Ada 4 ya. Sekarang kakak akan berikan pertanyaan. Pertama, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa tekun terus-menerus mengenal Tuhan? Tadi ada 5. Yang ketiga ialah untuk apa kita terus-menerus mencari dan mengenal Tuhan? Ada 4 tadi, ya. Dan terakhir, apakah adik-adik sudah bertobat? Tadi kakak kasih tahu caranya. Silakan adik-adik jawab di WA Group ya. Terima kasih, selamat bertekun mencari Tuhan. Giatlah selalu karena jerih payah dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Tentunya dengan mendengarkan firman Tuhan, kita menjadi semakin mengenal Tuhan, menjadi semakin ingin dekat di dalam Tuhan. Sebagai respon atas pelayanan firman pada hari ini, kakak undang kita untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 462, bait 1, 3, dan 4. Tolong aku Tuhan.
kita akan memasuki doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami harus terus-menerus dengan tekun mencari Tuhan agar kami tetap kokoh, kuat dan tidak tergoyahkan, dan kami setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya Presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin. Berkati mereka, tutup bungkus rapat mereka dengan darah kuasa-Mu dalam memimpin bangsa ini, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin, sehingga kami seluruh bangsa Indonesia sama-sama mau berperang melawan COVID ini dan menjadi umat pemenang. Kami berdoa untuk para menteri yang menjadi pembantu Presiden. Berkati mereka, kuatkan mereka, berikan mereka hikmat dalam melakukan tugas mereka, sehingga kesejahteraan masyarakat sungguh-sungguh mereka pikirkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus depan yang harus mensosialisasikan gaya hidup tertib dan sehat. Biarlah setiap hal yang disampaikan sungguh bisa dimengerti oleh bangsa dan rakyat kami, dan kami sama-sama memiliki rasa tanggung jawab untuk bisa melakukannya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk polisi, BIN, lalu lintas, TNI, Satpol PP, dan mereka semua yang menjaga keamanan negara kami. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, sehingga mereka terus bisa berani mengambil teguran yang benar bagi rakyat-rakyat demi keamanan negara. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang berbaring di rumah sakit. Kiranya belas kasih-Mu turun atas mereka. Bapa, kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam usaha menolong, membantu kartu prakerja PHK. Biarlah kartu itu semakin hari semakin diperbarui dan semakin berguna, dan setiap anak-anak yang di PHK atau orang-orang mereka semakin giat mempunyai ide-ide untuk mengelola keuangan mereka. Perekonomian Indonesia bisa maju, dan setiap pelaku-pelaku yang mengirimkan bantuan kepada penduduk-penduduk yang sungguh-sungguh tidak bisa bekerja, kiranya tepat sasaran dan tepat guna. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sedang berduka karena ditinggal kekasih, saudara, atau orang terdekat akibat COVID. Kiranya belas kasih-Mu menguatkan dan menghibur mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk mereka-mereka yang sudah sembuh di Indonesia maupun di dunia. Semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah manusia. Tambah-tambahkanlah Tuhan bilangan yang sembuh setiap harinya. Berkatilah para dokter, perawat, tenaga medis, dan juga supir ambulan, cleaning service, dan yang menguburkannya, sehingga mereka dalam bertugas mereka tetap kuat, sehat, dan tidak terinfeksi. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kurang beruntung. Bapa, Engkau berkati mereka, kasihani mereka. Orang jompo, yatim piatu, dan anak terlantar, kiranya Engkau saja yang bisa menghibur, dan Engkau saja yang bisa memberikan damai sejahtera bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang korban narkoba. Berkati mereka, kuatkan mereka, sehingga dia bisa kuat menghadapi masalah mereka, dan Kau berkati keluarga mereka untuk menolongnya. Bapak Surgawi, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia, khususnya di Gereja Bukit Muria. Kau berkati pendeta-pendeta kami, Kau berkati para majelis, Kau berkati juga pelayan-pelayan, dan Kau berkati juga pengurus Pelkat. Tuhan, Kau berkati mereka sehingga kekuatan dan kesetiaan ada pada mereka. Dan terlebih Tuhan, Kau berkati juga setiap orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan dari sektor 1 sampai 10. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan bagi pendeta kami dalam melayani, dalam menjangkau orang-orang pelayan jemaatnya di sekitarnya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah. Berikanlah hikmat kebijaksanaan bagi guru-guru dalam mempersiapkan materi dari sekolah PAUD sampai universitas. Biarlah penyampaian materi sungguh-sungguh menarik, sehingga sungguh bisa diterima bagi pelajar-pelajar materi yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan
Doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik terkasih, sekarang saatnya kita memberikan persembahan sebagai bukti nyata ungkapan syukur kita dan juga sebagai bentuk dukungan kita untuk pelayanan Tuhan. Lagu pada persembahan hari ini terambil dari Gita Bakti 78 bait 4 dan 5, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, maka hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Nya, agar dunia tak mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik mari berdiri, kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami kembali memberikan apa yang menjadi ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, untuk menjadi bukti ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami telah berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 424 baitnya yang pertama sampai yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar wanginya, dimanapun ku berada,
Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang setia, yang maha baik, yang sangat kami rindukan untuk kami kenal. Pada saat ini kami ucap syukur, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya ibadah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang semangat melayani, anak yang semangat belajar, karena mereka adalah calon pemimpin bangsa ini. Anak-anak yang kuat menghadapi tantangan hidup ini, karena roh dalam hati mereka lebih besar daripada dunia ini. Berkati kedua orang tua mereka, usaha pekerjaan dan kesehatan mereka. Berkati juga Tuhan kakak-kakak pembina dalam usaha pekerjaan dan kesehatan mereka. Kiranya damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Warta Teruna hari ini. Yang pertama, adik-adik, IHMPT kita masih dalam bentuk video streaming. Tetapi adik-adik jangan lupa untuk selalu ikuti ibadah video streaming kita. Ada di channel YouTube GPIB Bukit Moria Official setiap jam 10.30. Kemudian setelah ibadah kita ada kuis-kuis dengan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Ada hadiah-hadiahnya juga loh. Jadi adik-adik jangan lupa ikutan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 25 Oktober 2020 kita akan mengadakan ibadah gabungan. Tapi ibadah gabungan kita masih dalam bentuk virtual atau online melalui Zoom. Adik-adik siapkan semuanya ya. Ingat tanggal 25 Oktober kita ibadah lewat Zoom. Oke. Nah, adik-adik untuk membantu pemerintah mengatasi COVID-19 ini, kakak menyarankan adik-adik untuk tetap selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk selalu hidup sehat, tidak berkerumun, menjaga jarak, memakai masker. Semua kegiatan dilakukan dari rumah supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa membantu untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Jangan lupa adik-adik juga untuk selalu berdoa supaya Tuhan membantu kita untuk mengatasi semua ini, membantu bangsa kita, membantu semua para medis dan segala perangkatnya. Oke adik-adik, ibadah kita pada hari ini selesai. Kita bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk Mama Papa. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.